Halo semuanya, 2M di sini, dan ini adalah alur cerita film Old Boy versi Amerika. Film ini menceritakan kisah seorang pria yang bernama Joe Doucette. Joe adalah pria yang suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan, sehingga seringkali ia marah dan tidak fokus pada pekerjaannya. Suatu ketika, pada saat Joe berada di kantor, istrinya yang bernama Donna meneleponnya dan mengingatkan Joe kalau ia harus datang pada perayaan ulang tahun putrinya Mia yang berusia 3 tahun. Tapi Joe yang saat itu sedang dalam pengaruh alkohol berkata kepada istrinya dengan nada kasar bahwa ia tidak bisa datang karena ada urusan pekerjaan. Lalu Joe menutup teleponnya begitu saja. Di malam yang sama, dalam keadaan mabuk berat, Joe mendatangi seorang penjual mainan yang berada di pinggir jalan, lalu membeli mainan dan berkata kepada si penjual bahwa mainan itu untuk hadiah ulang tahun putrinya yang ketiga. Setelah membeli mainan dan masih dalam keadaan mabuk, ia kemudian berjalan menuju sebuah bar milik kawan lamanya yang bernama Chucky. Joe menggedor-gedor pintu depan bar itu, lalu Chucky keluar dan berkata, ia tidak mengizinkan Joe untuk masuk karena bar sudah tutup, lalu menyarankan Joe agar pulang ke rumah untuk beristirahat. Dengan kecewa, Joe melanjutkan berjalan-jalan dalam keadaan mabuk di tengah hujan deras. Chucky yang sebenarnya merasa kasihan kepada kawan lamanya itu lalu keluar dan mencari Joe. Tapi Joe sudah menghilang dan mainan milik Joe tergeletak di depan pintu bar Chucky. Joe terbangun di sebuah kamar kecil. Ia kebingungan lalu mengamati seisi kamar itu. Ia berusaha membuka pintu dan jendela, tapi sia-sia. Hari demi hari berlalu. Joe tak tahu ia di mana dan harus bagaimana. Tiap hari ia diberi makan pangsit goreng, sereal, dan mie instan, dan juga ada sebotol minuman beralkohol. Ia hanya bisa pasrah dan menghabiskan hari-harinya dengan menonton televisi. Suatu hari, ketika sedang menonton televisi, Joe disemprot dengan gas tidur lalu tak sadarkan diri. Kemudian sekelompok orang mencabut beberapa rambutnya, lalu meletakkan sebuah linggis di telapak tangannya, dan ada juga yang mengambil air liurnya. Keesokan harinya, ketika ia sedang menonton siaran berita, ia terkejut karena istrinya Donna telah tewas terbunuh. Polisi mengatakan bahwa Donna dipukuli dengan brutal hingga tewas. Petugas forensik mendapati sidik jari Joe di TKP pembunuhan. Joe akhirnya menjadi gila dan sering berhalusinasi. Dia bahkan berteman dengan seekor tikus yang ia temukan di kamar mandi. Suatu hari ketika bangun dari tidurnya, ia mencari tikus kawannya itu tapi tak ketemu. Ternyata pada saat Joe tertidur, tikus itu diambil lalu dimasak menjadi menu makanan Joe. Lagi-lagi, Joe bersedih dan jadi tambah gila. 5 tahun kemudian, saat menonton acara televisi, Joe mengetahui bahwa putrinya Mia sudah diadopsi oleh keluarga lain. Acara TV tersebut memperlihatkan Mia yang pandai bermain selo. Joe kemudian tersenyum dan bertepuk tangan sesudah melihat penampilan Mia. Di waktu luangnya, Joe menulis banyak sekali surat yang ditujukan kepada putrinya Mia. Di surat itu ia berusaha menjelaskan bahwa bukan dialah yang membunuh ibu Mia. Dia juga mulai melatih fisiknya dengan cara menirukan adegan-adegan film action yang ditontonnya di televisi. Dan dia juga sudah berhenti minum minuman beralkohol. Selain menulis surat, ia juga menulis banyak sekali nama-nama orang yang mungkin di masa lalu pernah ia sakiti. Setelah menulis nama-nama itu, dia membongkar pena yang dia gunakan untuk mentato tangannya. Sebagai pengingat jumlah tahun dia disekap di kamar itu. Dia juga menggunakan penanya untuk melubangi dinding di kamar mandi. Dan setelah berhasil melubangi dinding, Joe kembali masuk ke kamarnya untuk mengambil surat-surat yang ia tulis. Tapi tiba-tiba fokusnya tertuju pada sebuah acara televisi yang menunjukkan putri Joe, Mia, sudah beranjak dewasa. Mia berkata bahwa dia tidak mengingat kejadian yang menimpa ibunya. Dan Mia juga berkata bahwa ia memaafkan tindakan kejam ayahnya. Joe lalu tersenyum dan menangis mendengar ucapan Mia. Lalu kamar Joe disemprot gas tidur dan dia tak sadarkan diri.
Tiba-tiba Joe terbangun dari dalam koper besar dengan menggunakan setelan jas hitam, dompet yang penuh uang, dan ada HP baru di kantongnya. HP tersebut dilengkapi dengan gambar Mia sebagai wallpaper. Kemudian ia melihat ada seorang wanita misterius yang memakai payung berwarna kuning. Joe yang penasaran lalu mengejar wanita itu, tapi payung kuning itu berpindah tangan ke seorang laki-laki. Joe menginterogasi dan hampir menghajar pria itu. Tapi kemudian dilerai oleh seorang wanita bernama Mary Sebastian yang merupakan seorang tenaga medis. Karena melihat kondisi Joe yang terlihat stres dan kurang sehat, Mary menawarkan bantuan kepada Joe, tapi Joe menolaknya. Ia kemudian pergi menemui Chucky dan menceritakan kisah gilanya kepada kawan lamanya itu, kemudian mengeluarkan daftar nama yang ia tulis, dan dengan bantuan Chucky, dia mulai mencari siapa otak jahat di balik penculikannya. Namun karena kelelahan, Joe tiba-tiba pingsan. Chucky yang saat itu panik tiba-tiba menemukan kartu nama Mary dan meneleponnya. Akhirnya Mary datang untuk memberi bantuan medis kepada Joe. Di saat Joe tak sadarkan diri, Mary menemukan tumpukan surat yang ditulis Joe untuk putrinya Mia dan mulai membacanya. Kemudian Joe terbangun dan marah, tapi Mary bersedia membantu untuk mencari orang yang menculik Joe dan menemukan putrinya Mia. Petualangan Mary dan Joe dimulai dengan mendatangi restoran dan mencicipi semua pangsit goreng di daerah sekitar mereka. Joe mencoba menemukan pangsit yang sama dengan yang dia makan selama bertahun-tahun di dalam penjara. Setelah akhirnya berhasil mengidentifikasi restoran yang benar, dia melihat seorang pria bertubuh besar dan memakai jas hitam sedang mengambil pesanan dalam jumlah banyak. Kemudian Joe mengikuti pria tersebut. Joe berhasil menemukan penjara tersembunyi tempat ia dikurung selama 20 tahun. Lalu, disinilah dia bertemu dengan seorang pria bernama Cheney yang adalah kepala fasilitas penjara itu. Joe kemudian menyiksa Cheney dengan mengiris sedikit demi sedikit kulit lehernya. Cheney yang tak tahan dengan rasa sakitnya akhirnya memberitahu Joe soal rekaman klien yang memerintahkannya untuk menculik Joe. Ketika Joe keluar dari kantor Cheney, dia dihadang puluhan preman yang bekerja di penjara itu. Dia berhasil menghajar mereka semua. Namun, pertempuran itu mengakibatkan dia terluka parah dan harus dirawat kembali oleh Mary Sebastian. Setelah pulih dari luka-lukanya, Joe kemudian bersantai di bar Chucky. Di sanalah ia bertemu dengan otak di balik penculikannya. Pria itu bernama Adrian, yang kemudian menantang Joe untuk mencari tahu mengapa dia memenjarakannya selama 20 tahun. Adrian menawarkan sejumlah hadiah kepada Joe, yaitu bukti pengakuan bahwa Adrianlah yang membunuh istri Joe, lalu sebuah koper yang berisi berlian senilai 20 juta dolar, dan hadiah yang paling penting, Adrian bersedia mempertemukan Joe dengan putrinya Mia. Joe memulai misinya dengan pergi ke rumah Mary terlebih dahulu. Tapi Cheney dan anak buahnya sudah berada di sana. Akhirnya dia pun tertangkap oleh Cheney. Cheney ingin membalas dendam kepada Joe, namun di saat ia akan mengeksekusinya, tiba-tiba ia mendapat telepon dari Adrian yang meminta Cheney melepaskan Joe dengan imbalan sekoper uang. Akhirnya Cheney membebaskan Joe dan Mary begitu saja. Keesokan harinya, Joe dan Mary pergi menemui Edwina, mantan kepala sekolah Evergreen di mana Joe bersekolah dulu. Mary mengalihkan perhatian Edwina dan Joe menyelinap masuk ke dalam rumahnya. Mary mencoba meyakinkan Edwina bahwa Joe tidak bersalah dan ada kemungkinan seseorang dari sekolah itu menjebak Joe dalam kasus pembunuhan Donna. Edwina berkata Joe adalah siswa yang sangat egois, jadi dia mempunyai banyak sekali musuh di sekolahnya dulu. Akhirnya Joe berhasil menemukan nama dan foto Adrian di buku alumni sekolah, yang ternyata adalah teman satu angkatan Joe dan Chucky. Sementara itu, Chucky akhirnya mengetahui siapa sosok Adrian yang sebenarnya. Dia berusaha menelepon Joe. Sayangnya, Adrian berhasil menyadap panggilan telepon Chucky, lalu membunuhnya. Joe dan Mary meninggalkan rumah Edwina, kemudian menginap di sebuah hotel. Joe yang sudah 20 tahun tak pernah menyentuh wanita, akhirnya melampiaskan nafsunya kepada Mary. Mereka berdua pun akhirnya bercinta. Namun, ternyata Adrian memasang kamera tersembunyi di kamar hotel itu. Adrian terlihat terkejut dan terpukau melihat Joe dan Mary yang sedang bercinta.
Pada malam harinya, Joe dan Mary menyelinap masuk ke dalam sekolah Evergreen dan berhasil menemukan file Adrian. Setelah membaca file itu, Joe mengetahui bahwa Adrian mempunyai adik perempuan bernama Amanda yang juga merupakan siswi di Evergreen. Setelah melihat foto Amanda, Joe tiba-tiba teringat masa sekolahnya dulu, bahwa dia dan Chucky sering membuli Amanda. Dan pada suatu ketika, dia pernah mempergoki Amanda sedang berhubungan badan dengan seorang pria tua di tengah kebun sekolah. Setelah selesai menemukan identitas Adrian yang sebenarnya, Joe dan Mary kembali ke mobil. Dan di sanalah mereka menemukan sebuah kotak misterius yang setelah dibuka, ternyata kotak tersebut berisi potongan lidah Chucky. Dengan emosi, Joe bergegas menuju ke rumah Adrian dan mereka berdua pun akhirnya bertemu. Adrian menyalahkan Joe atas tragedi yang menimpa Amanda. Ternyata, pria tua yang bercinta dengan Amanda adalah ayah mereka sendiri. Namun, karena Joe menyebarkan berita skandal Amanda kepada seluruh sekolah, reputasi keluarga Adrian hancur berantakan. Ayah mereka tak kuat menanggung malu, sehingga sang ayah menghabisi ibu Adrian dan Amanda, lalu menembak dirinya sendiri, dan hanya Adrianlah yang tersisa. Itulah alasan Adrian memenjarakan Joe selama 20 tahun. Dan tak hanya itu, selama Joe berada di penjara, semua acara televisi yang ia lihat ternyata palsu. Mia yang pernah Joe lihat di acara televisi hanyalah seorang aktris yang dibayar Adrian. Joe marah dan memaksa Adrian untuk membawanya kepada Mia yang asli. Dengan sedikit tersenyum, Adrian kemudian memperlihatkan kumpulan foto masa kecil Mia yang sebenarnya. Setelah melihat kumpulan foto Mia dari kecil hingga dewasa, Joe terkejut lalu menangis. Ternyata Mia yang sebenarnya adalah Mary Sebastian, wanita yang pada malam lalu bercinta dengannya. Joe lalu berlutut dan memohon kepada Adrian untuk tidak mengungkap identitas aslinya kepada Mary. Setelah merasa puas dengan balas dendamnya kepada Joe, Adrian menembak dirinya sendiri. Tak kuat menanggung malu dan tak mau menemui Mary, Joe memutuskan masuk ke penjara lagi untuk selamanya. Jangan lupa subscribe dan like videonya biar nggak ketinggalan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.